Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Desember 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Libra. Ini dia. Nah, oke, baik, ada energi dari Page of Swords di sana. Berikut ada, oh gitu ya. Wow. Yap. Nah, kemudian ada di sini ya. Berikut ada di sini. Dan kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Dan kemudian ada di sini. Nah, kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Wow, ini mari lihat mental dari si dianya itu tuh sepertinya sedang terganggu ya. Nanti untuk di bulan Desember 2025 ini gitu. Jadi kayak orang ini bisa dia lebih cenderung ya ke arah yang negatif aja gitu loh. Negatif terus tentang kamunya gitu ya. Jadi kayak ada aja masalah-masalah nanti yang bisa dia cetuskan ya, yang bisa dihadirkan dalam hubungan kalian berdua ini. Padahal masalahnya itu tuh mari lihat bisa aja masalah yang ndak mendasar gitu loh. Ya, jadi yang seperti sengaja ataupun tidak sengaja ada tuduhan-tuduhan gitu nanti ya yang bisa dia lemparkan sama kamu gitu loh. Ada tuduhan, entah itu tuh nanti dia sampaikan secara langsung ataupun tidak gitu. Tapi yang jelasnya kamu akan bisa melihat dari sikap dan lakunya si dia ya. Nah, misalnya dia lebih banyak bawelnya, lebih banyak cerewetnya dia sama kamu ya. Atau mungkin bisa vice versa. Di situ tuh dia akan lebih banyak diemnya sama kamu. Gitu loh. Nah, untuk beberapa tentu ya, di situ tuh dia kayak nyindir-nyindir kamu gitu loh ya. Berusaha untuk sarkas sama kamu gitu loh ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kalau mari lihat bisa terjadi ini loh, terjadi ini rasa percaya diri ya, rasa percaya diri yang lagi rendah itu nanti yang bakalan bisa dia alami gitu loh ya. Karena mari lihat nanti bisa ini tuh kayak kecemburuan ini ya, ada rasa cemburunya dia kepada kehidupan pribadinya kamu. Walaupun dia ini tuh sudah berstatus ya sebagai suaminya kamu, istrinya kamu, tapi kok kayaknya ada masih terlihat keterpisahan ya si seseorang ini tuh kepada dirimu gitu loh ya. Jadi yang kayak apa yang kamu miliki, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai, itu tuh menurut dia bukan sebuah hal yang membahagiakan untuk kepentingan bersama gitu. Tapi itu tuh justru bisa dia anggap sebagai gap pemisah antara kamu dengan dia. Nah, seperti itu. Misal ini contoh-contoh kecil aja ya. Dia melihat kamu kelihatan lebih fresh untuk di bulan Desember. Kamu lebih berseri-seri, ya wajahnya kamu tuh jadi kayak terpancar ya inner beauty-nya kamu. Jadi kamu makin ganteng di matanya dia, kamu makin cantik. Padahal ya bisa aja kamu nggak melakukan treatment apapun gitu ya. Ya kamu ya tetap berdandan seperti bagaimana kamu biasanya. Cuman mungkin hatinya kamu memang kelihatan lebih senang ya, lebih bahagia, lebih damai, lebih tenang. Gitu. Jadi terpancar inner beauty-nya, rasa percaya dirinya kamu naik gitu. Kamu lagi banyak-banyak bersyukurnya gitu ya. Atau barangkali vibe Natal ya, vibe tahun baru gitu loh. Itu tuh sudah bisa kamu rasakan ya, dan itu tuh vibe tahun barunya itu tuh vibe yang positif gitu. Jadi kayak ada secara energi ya, di situ tuh kamu lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi energinya kamu. Jadi bisa akhirnya dia cemburu, macam dia kayak membuat perbandingan antara dirinya dia dengan kamu ya. Di saat dia makin kucel, makin kusam gitu ya. Kamu kok yo makin glowing gitu loh ya.
makin kelihatan cakep, cantik, auranya kamu enak gitu. Ya di sana. Jadi dia kurang seneng seperti itu. Ya, kurang suka dia. Nah di sana, bukannya dia kayak takjub menikmati dirimu yang seperti demikian ya. Wow, ini tuh istriku kok makin cantik ya. Wah, suamiku makin cakep. Ih, pacarnya aku gitu ya. Lebih berseri-seri. Kok hatinya kelihatan riang terus ya. Wah, syukurlah dia bisa menikmati seperti itu. Nah, bukan yang kayak gitu tuh self talknya dia, tapi lebih kayak, loh kenapa ini orang kok makin cantik? Kenapa ini orang kok makin ganteng? Apa ini lagi bersolek nih, mau narik perhatiannya orang gitu. Ya padahal mungkin kamu nggak ada ya, bukan mungkin lagi sih, memang kamu nggak ada. Kamu nggak ada niatan yang kayak gimana-gimana gitu loh. Ya, nah tapi bisa demikian. Nah, misalnya lagi, kamu punya pencapaian ini gitu ya. Omsetnya kamu naik misalnya untuk di bulan Desember ini. Wah hatimu gembira dong terjadi pencapaian, peningkatan dalam bisnisnya kamu gitu ya. Karirnya kamu atau apapun lah yang sedang kamu kerjakan di saat ini. Nah bisa-bisa dia lihat, wah ini tuh kok gap status finansial, status sosial gitu ya. Ini tuh kok jadi beda nih gitu loh. Dia di bawah, kamu makin naik ke atas gitu loh. Jadi bagaimana dirimu bukanlah bentuk satu hal yang patut disyukuri oleh dia. Gitu. Malah dia cemburu di situ. Ya, nggak seneng hatinya dia. Seolah-olah dia kayak nggak seneng hatinya dia ngelihat kalau kamu happy. Gitu loh. Padahal kalaupun kamu bahagia di sini, mari lihat. Itu tuh bukan untuk mau kamu nikmati sendiri. Itu mau kamu sharing untuk dia. Oke lah, katakan memang misalnya kamu berdandan dengan sengaja, betul kamu lebih peduli kepada perawatan dirinya kamu sendiri. Kamu belajar bersolek dengan teknik makeup yang baru gitu ya. Kamu mulai lebih rajin untuk mandi gitu ya misalnya ya. Kamu cukuran gitu ya. Kamu bikin dirimu bersih gitu. Ya, mungkin niatannya kamu ya untuk kesenangan diri kamu sendiri, dan mari yakin ini tuh kamu lakukan juga untuk dia gitu loh. Kan enak tuh kalau ngelihat kamunya bersolek dandan cantik gitu ya. Menurut kamu wah pasti dia seneng. Kan wangi tuh kalau rajin mandi pakai parfum gitu ya. Misalnya pakai aroma-aroma wangian gitu ya, di rambut kah, di kulit kah, di baju kah dan seterusnya. Gitu. Menurut kamu wah biar dia mengaromai kamu dengan enak gitu. Ya kan, bikin rilaks, bikin santai gitu. Nah, tapi ternyata yang menurut kamu di situ itu baik untuk kamu lakukan, justru menjadi sebuah kecurigaan bagi dia. Loh ini kok jadi rajin ini parfuman, gitulah. Ya, di sana. Pulang-pulang kamu riang gitu ya, pulang-pulang kamu dari kerja kah atau dari mana kah. Nah, bisa dia lihat yang seperti, wah kamu udah happy sendiri nih di luar. Enak-enak kamu di luar ya. Sementara aku di rumah gitu ya. Sementara aku di kosannya aku hidupnya anyep gitu ya. Di sana. Jadi dengan energi yang seperti ini ya dari si dianya dalam hubungan kalian ini bisa aja jadinya kayak mengganggu ya, mengganggu suasana, mengganggu keadaan gitu loh ya. Agaknya terganggu kamu di situ. Cuman walaupun kamu kayak merasakan tidak enak gitu ya atas apa yang nanti menjadi tindakannya dia ya, apa yang nanti dia omongkan sama kamu ya. Memang betul kamu terganggu, tapi di situ tuh kamu tidak membiarkan perasaan terganggunya kamu ini tuh semakin merusak keadaan gitu ya. Karena mari lihat kayak gimana pun kamu ini kan sayang sama dia, kamu kan cinta sama dia, kamu kan respect kepada dia gitu. Bisa-bisa kamu, oh ya kamu nggak suka ya kalau aku keluar rumah misalnya gitu ya. Oke deh, nanti aku akan lebih habis urusannya aku di luar, aku akan segera ya pulang ke rumah, nggak melipir kemana-mana supaya bisa banyak menghabiskan waktu sama kamu. Ya udah deh, aku nggak ngajak temennya aku main jalan, kamu aja dah yang aku ajak. Kamu bisa ngambil hati dia terus gitu. Jadi kamu kayak mampu untuk meredam ya,
meredam energi negatifnya dia. Ada di situ tuh setidaknya usaha dan upayanya kamu lah. Gitu ya. Kalau untuk urusan hasil belakangan lah itu. Yang penting di sini tuh ada upayanya kamu untuk mendamaikan hatinya dia, menenangkan pikirannya dia gitu, supaya jangan bernegatif terus sama kamu gitu ya. Cuman walaupun kamu kayak ngajak dia untuk mendapatkan, menikmati apa yang sedang kamu rasakan, apa yang sedang kamu miliki, apa yang sedang kamu terima gitu ya. Bisa-bisa dia mau itu agak-agak jual mahal. Gitu lah. Ya. Kamu dapat duit ekstra nih, terus kamu mau beli baju gitu ya, katakan. Nah, kemudian kamu bilang, "Yuk, kamu juga pilih ya baju untuk kamu." Bisa-bisa dia, enggak aku enggak mau." Ngambek si kawan, ya. "Enggak ngapain beli baju gitu. Kamu tuh loh, bajunya kamu juga sudah 2 lemari gitu ya. Masa sih mau beli baju lagi gitu." "Nggak apa-apa," kata kamu ya. "Nggak apa-apa, nambah baju lagi. Soalnya ini untuk hal apalah gitu ya misalnya menurut kamu." Nah, terus kamu bilang, pilihlah untuk kamu juga. Kamu beliin dia, misalnya dia nggak mau pilih, kamu beliin dia jaket, kamu beliin dia belt, kamu beliin dia tas baru atau apa gitu. Tapi boleh-boleh dia kayak, "Nggak aku nggak mau." Nolak gitu loh. Jadi kayak lagi keras hati, lagi keras kepala, lagi menutup diri gitu ya. Padahal ada berkat juga yang mau kamu sharing ke dia, yang mau kamu bagi ke dia, yang mau kamu beri ke dia gitu ya. Tapi dia cenderungnya kayak menolak gitu loh. Ya, menolak. Jadi kayak prinsip aku, kamu itu tuh masih kuat, mari nampak di si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi bisa-bisa dalam relationship-nya kalian, ini maaf aja ya, terutama di belakangan hari, boleh-boleh dia ini tuh memang jadi troublemaker ya. Jadi kamu bisa agaknya dapat kerjaan tambahan ya, ngambil hatinya dia gitu ya, narik perhatiannya dia, bikin dia tenang, bikin dia damai gitu ya. Padahal kalau nampak di sini tuh ya nggak ada sih neko-nekonya kamu, mari lihat, nggak ada. Ya memang kamu pandai menikmati hidup gitu ya. Ya memang kamu di situ tuh kebetulan bisa jadi ya, berkat rezekinya kamu pada hal-hal baik memang banyak kamu terima di tahun 2025 ini atau di akhir tahun 2025 ini gitu ya. Ada banyak hal-hal yang bisa kamu rayakan ya, kamu syukuri gitu ya. Nah, tetapi berkat yang demikian menurut si pasangannya kamu itu punyanya kamu, bukan punyanya aku gitu. Jadi bisa dia kayak negatif bahwa ya kamu aja yang sedang beruntung, aku kagak gitu dianya di sana. Mari lihat, iya sih agak-agak ada toksik-toksiknya si pasangan kamu ini ya, agak-agak ada. Mungkin dia butuh konseling juga ini, karena boleh ya hidupnya dia memang dia anggap itu tuh tidak baik-baik saja sepanjang hidupnya dia. Jadi seperti ada antinya dia kepada kebahagiaan gitu. Ini sih pengaruh dari perjalanan hidupnya dia ini sebenarnya itu ya. Bukannya dia yang memang macam model dajjal, memang bawaan lahir dia macam model orang yang sedang tinggal di neraka atau keluar dari neraka jahanam gitu ya, sehingga kok toksik banget. Bukan. Tapi memang beban hidupnya seseorang ini tuh berat. Jadi dia tidak pandai itu tuh, mari nampak untuk celebrating hidup ini di sana. Karena ketidaklayakan melihat kebahagiaan, jadi atau merasakan kebahagiaan. Jadi ketika melihat orang lain sedang menerima berkat rezeki, menerima keberuntungan ya dari Tuhan, dari semesta itu. Jadi datang rasa aku juga ingin seperti itu, tapi aku tidak layak. Ada belief system seperti itu. Aku juga ingin seperti yang kamu punya, tapi aku ini tuh terlahir sepertinya tidak untuk mendapatkan hal yang demikian. Jadi sehingga datang
Itu bahasa-bahasa orang zaman dulu ya, bahasa-bahasa keluarganya Maria, leluhurnya Maria. Busuk hati gitu ya, ada istilahnya gitu. Busuk hati, kotor hati itu ya. Di sana. Jadi datang yang seperti demikian. Tapi ya balik lagi bahwa ini tuh hasil kontaminasi dari perjalanan hidupnya dia. Gitu ya. Tapi ya secara garis besar kemudian kamu di sini tuh kayaknya masih mau ya, mari lihat. Kamu masih mau untuk bertoleransi ya. Kamu masih mau untuk mengerti gitu loh. Tentang bagaimana sih pasangannya kamu ini. Mungkin kalau dia berpasangan sama orang lain, wah udah hebat ini gaduhnya dia ya dalam relationship asmaranya dia. Tapi ya syukurlah pasangannya dia adalah orang kayak kamu. Kamu ini kan memang cinta, kamu kan memang sayang. Tulus cinta dan sayangnya kamu sama dia. Gitu ya. Kamu juga dewasa di sana. Gitu. Hatinya kamu lapang. Mari lihat kamu juga seperti orang yang sudah selesai dengan ego dirinya kamu, pride dirinya kamu, gitu ya. Jadi walaupun dia kayak sarkas sama kamu, seperti merendahkan kamu, ngelecehin kamu melalui kata-katanya dia, gitu ya. Tapi kamu tidak terkontaminasi seperti itu, ya. Kamu yang bisa, udahlah, ya memang begitu orangnya, ngomongnya agak kasar, memang dia bisa sarkas gitu. Ya, tajam memang lidahnya dia gitu. Jadi kamu mau untuk mengerti, yalah memang begitu dia gitu. Dan memang karena kamu tahu juga nih value dirinya kamu, jadi sehingga orang mau bilang kayak gimana, mau berlaku seperti apa untuk mencolek harga dirinya kamu, tapi tidak bisa terganggu harga dirinya kamu gitu. Karena kamu sudah yakin betul, aku istimewa, aku spesial gitu ya, aku seseorang yang penting setidak bagi dirinya aku sendiri. Aku paling tahu di mana sampai semana levelnya aku, kualitas dari diriku gitu. Jadi tidak tersentuh ya. Tidak tersentuh. Mungkin kamu juga agak-agak mau ini sedih ngelihat dia ya. Kok ini orang bisa-bisanya ya nggak bahagia gitu. Mungkin kamu iba ya. Bisa kamu tutup iba sama dia. Itulah, bukannya kamu marah, ini orang nggak tahu diri, ya dia ajak happy, dia ajak bersenang-senang, gitu. Dapat pasangan kayak aku ini, tapi nggak syukur, repot lagi, ribet lagi, gitu ya. Mari lihat kamu nggak ada punya energi yang demikian ya, tidak. Jadi ya tanpa dia sadari. Bisa ini kalau mari lihat, kamu sebenarnya tuh hadiah ini dalam hidupnya dia. Kamu hadiah dari semesta, kamu hadiah dari Tuhan untuk dia. Gitu. Ya. Jadi kamu bisa kayak mengcounterbalancing ini sebenarnya energinya dia. Gitu. Jadi kayaknya misinya kamu adalah counterbalancing. Gitu ya. Untuk membantu dia. Gitu loh. Melihat kehidupan itu tuh dengan cara yang baru. Merombak paradigma dia yang lama dan terbangun dengan paradigma yang lebih positif. Tapi ya tentu ini akan menjadi sebuah proses yang kalau mari lihat sih lumayan panjang ya, lumayan panjang. Jadi ya ini tuh kayak melihat kamu, seharusnya di situ tuh dia sudah bisa menjadikan kamu sebagai guru, gitu ya. Karena mari lihat memang hidupnya kamu itu tuh cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan dia. Jadi macam dua orang yang saling bertolak belakangnya ini kalian. Makanya mari katakan tadi ini tuh kamu mengcounterbalancing dia. Gitu. Jadi kayak semesta itu tuh atau Tuhan ya. Tuhan itu tuh kayak ngasih kamu langsung hadir dalam hidup dia supaya dia bisa mencontoh kamu, supaya dia bisa meniru kamu. Kamu adalah guru hidupnya dia. Gitu loh, bahwa melalui kamu dia bisa melihat hidup ini tuh tidak sebrengsek itu, gitu ya. Hidup ini tuh tidak sengenes seperti itu. Ya, masih ada orang baik, masih ada orang tulus, gitu. Masih benar di sini tuh ada dalam kehidupan ini ada cinta, ada kasih sayang di situ, ada kesempatan baik yang terbuka lebar. Nah, cuman sampai sejauh ini mari lihat dia masih belum sadar akan hal yang demikian. Ya udahlah, kamu sabar-sabar aja dulu ya.
kuat-kuat aja dulu kamu menghadapi si seseorang ini. Nah dia bisa nanti tuh dia ngambek sendiri, cuman dia nanti yang heboh sendiri nanti nih pokoknya ya si pasangannya kamu. Ngambek dia, kabur dia dari rumah, dia blokir kamu. Pokoknya ada tindakan-tindakan kasar. Ya udah kamu sabar aja dulu, ntar juga tenang lagi kok ini, anteng sendiri. Gitu ya Libra. Oke, baik. Baik. Jadi cari-cari perkaranya dia itu tuh sebenarnya memang urusannya dia dengan diri dia sendiri, bukan ada sangkut pautnya dengan kamu. Kamu hanya sebagai orang yang men-trigger keluar apa-apa sih yang menjadi beban batinnya dia, ya, hal-hal yang patut untuk dia rilis, hal-hal yang patut untuk dia healing, gitu. Ya, oke sekarang mari tarik koin di sini untuk kita cari tahu kepada Libra mana atau Libra siapa pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, itu koin zodiak cuma 1 biji aja. Mari akan awali ya dari inisial D. Ada dunia, G ada gula, P ada permata, C ada cinta, J ada juara, K ada kata, H ada hati, V ada vitamin, E ada emas, dan W ada warna. Dan berikut ya, tentu saja ada 1 biji, cuman datang ini zodiak dari Cancer. Menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.